give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow, get out my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang komponen bab 1. Adapun komponen-komponen bab 1 yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu merumuskan judul atau permasalahan penelitian. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang ketiga batasan masalah. Yang keempat rumusan masalah. Yang kelima tujuan penelitian. Yang keenam manfaat penelitian. Yang terakhir yaitu komponen penelitian pengembangan. Kita masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu merumuskan judul atau permasalahan penelitian. Merumuskan judul adalah suatu rangkaian kalimat singkat dan padat yang menggambarkan suatu penelitian. Dalam merumuskan judul yang baik dan sempurna, maka diperlukan beberapa kriteria, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul itu harus singkat, jelas, dan berbobot. Yang kedua, judul harus sesuai dengan topik penelitian. Yang ketiga, judul tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Yang terakhir yaitu judul tidak boleh provokasi. Yang kedua yaitu permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian secara umum dipandang sebagai kesejahteraan atau jarak antara apa yang diharapkan dengan kenyataan atau yang terwujud. Adapun kriteria menentukan masalah, yang pertama yaitu masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu. Dalam artian, permasalahan itu harus dipaparkan dengan jelas, tidak mengandung unsur pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Yang terakhir yaitu masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu dan menyiyaratkan adanya pengujian yang empiris. Selanjutnya, adapun sumber-sumber menentukan masalah, yang pertama yaitu pengalaman seseorang atau kelompok. Yang kedua, lapangan tempat kerja. Yang ketiga, laporan hasil penelitian. Yang keempat yaitu sumber-sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Sebelumnya, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah memuat pengenalan hal berikut. Yang pertama yaitu penjelasan tentang situasi yang melatar belakangi lahirnya permasalahan atau isu hukum yang akan diteliti. Yang kedua yaitu penjelasan mengenai alasan dilakukannya penelitian terhadap masalah tersebut. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang hal yang telah dan atau belum diketahui tentang masalah yang akan diteliti. Adapun dasar-dasar penyusunan latar belakang, yang pertama yaitu dasar aspek filosofis, yang kedua yaitu aspek historis, yang ketiga aspek yuridis, yang keempat yaitu aspek empiris. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap awal yang penting dalam proses penelitian. Ketika seseorang peneliti mendapatkan suatu permasalahan yang akan diteliti, tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dari masalah yang akan diamati tersebut. Adapun beberapa langkah dalam melakukan identifikasi masalah kayak berikut. Yang pertama yaitu menentukan bidang penelitian di mana seseorang peneliti tertarik melakukan penelitian. Yang kedua yaitu mengembangkan penguasaan pada area atau bidang spesialisasi. Yang ketiga yaitu meninjau penelitian yang dilakukan di bidangnya untuk mengetahui tren terbaru dan studi yang sedang dilakukan di bidang tersebut. Batasan yang keempat yaitu batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian adalah suatu hal yang penting dalam mendekatkan pada produk permasalahan yang akan dibahas. Tahap membatasi masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi dan klarifikasi masalah yang akan dikaji.
Yang kedua yaitu menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga yaitu dukung permasalahan dengan data sesuai lapang secara rinci. Yang keempat yaitu mendeskripsikan menggunakan kalimat efektif dan menarik. Adapun fungsi dari batasan masalah yaitu yang pertama membantu mengidentifikasi masalah, yang kedua yaitu menfokuskan pada satu persoalan, yang ketiga yaitu membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, yang keempat yaitu menghasilkan sebuah permasalahan yang diselesaikan, gambaran apa saja yang akan dibahas pada suatu penelitian. Di sini saya mempunyai satu contoh soal tentang batasan masalah untuk penelitian R&D, yaitu penelitian ini dilakukan di kelas 10 Madrasah Aliyah As'ad Kota Jambi. Permasalahan dibatasi pada pengembangan, kelayakan, kepraktisan, serta keefektivitas media pembelajaran berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android untuk mata pelajaran fisika. Pada pokok pembahasan usaha dan energi untuk tahun ajaran 2019-2020. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah tulisan singkat berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah dalam penelitian yang kemudian akan menjadi titik fokus pada penelitian tersebut. Masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, pernyataan, atau hipotesis dengan singkat dan bermakna. Bentuk rumusan masalah metode penelitian R&D yaitu yang pertama, bagaimanakah pengembangan program aplikasi media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk siswa SMA atau MA kelas 10 jurusan IPA tahun ajaran 2020. Yang kedua, bagaimana validitas, praktikalitas, dan efektivitas media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi untuk SMA atau MA kelas 10 jurusan IPA tahun 2019-2020. Adapun pembagian dari rumusan masalah berdasarkan bidang penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah asosiatif, yang di bagian asosiatif ini sendiri terbagi menjadi 3 yaitu simetris, kausal, dan interaktif. Yang ketiga yaitu rumusan masalah komparatif. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian sangat berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti dan jawabannya sudah disediakan dalam kesimpulan penelitian. Tujuan akhir dari sebuah penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan mengungkapkan jawaban-jawaban yang ada di dalam pertanyaan tadi, yang mana tujuannya dapat mendorong suatu penelitian untuk melakukan lebih lanjut. Adapun tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama yaitu eksperimen, R&D, deskriptif, kualitatif. Yang keempat yaitu deskriptif, kualitatif, kuantitatif. Selanjutnya korelasi, tindakan kelas, kepustakaan, mix sekuensial, dan mix concurrent. Penjelasan selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu sebagai peta pikiran yang mampu mendeskripsikan mengenai suatu keadaan pendidikan dan mendeskripsikannya tentang kemampuan sumber daya terhadap kemungkinan hambatan apa yang akan terjadi. Yang kedua yaitu mampu menjadi sarana diagnosis dalam mencari penyebab suatu kegagalan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat pelaksanaan penelitian agar mampu mencari dan menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu sebagai bahan dasar untuk menyusun kebijaksanaan termasuk juga strategi dalam mengembangkan pendidikan.
Yang keempat yaitu sebagai masukan yang dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Contoh manfaat penelitian R&D yang mana bagi peneliti yaitu memahami dan mengenal pengembangan teknologi perangkat lunak khususnya untuk perangkat mobile. Yang kedua yaitu dan mengetahui teknik merancang sebuah aplikasi media pembelajaran. Sedangkan untuk pengguna yaitu yang pertama sebagai bahan belajar mandiri bagi siswa. Yang kedua dan sebagai bahan belajar yang praktis dan fleksibel bagi pelajar. Selanjutnya yaitu komponen penelitian pengembangan. Yang pertama yaitu spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah bagian yang dipakai guna untuk memberikan gambaran kognitif tentang karakteristik produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan. Spesialnya lagi, spesifik produk ini hanya terdapat pada jenis penelitian pengembangan. Spesifikasi produk dalam jenis penelitian pengembangan terdapat asumsi dan batasan pengembangan. Asumsi dan atau batasan masalah dalam pengembangan merupakan pijakan untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. Asumsi hendaknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih menurut pandangan ahli yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan produk yang dikembangkan. Yaitu definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau abstrak dengan cara memberikan arti atau spesifikasi kegiatan ataupun memberi suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu. Definisi operasional sendiri merupakan penjelasan maksud dari istilah yang menjelaskan secara operasional mengenai penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional ini berisi penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan di dalam penelitian. Sekian penjelasan saya tentang komponen pada bab 1. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way.